datang dan selamat bergabung di kampus SMK N1 Kota Solo untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya adalah Loza Erminda ZMPD. Dalam hal ini mengajarkan mata pelajaran matematika. Selamat datang kembali Ibu ucapkan kepada Anda semuanya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah daring, terutama untuk mata pelajaran matematika. Bridging course ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada Anda semuanya tentang materi-materi pelajaran yang ada atau yang akan Anda pelajari selama di sekolah SMK ini. Adapun salah satunya termasuk matematika. Materi matematika di SMK tidaklah sama dengan materi matematika di SMA. Nah, kalau di SMA itu ada namanya matematika wajib dan matematika peminatan, tergantung kepada jurusannya masing-masing. Nah, kalau di SMA itu ada dua jenis jurusan. Yang pertama adalah jurusan teknologi dan jurusan non teknologi. Nah, yang termasuk jurusan teknologi di SMK itu adalah salah satunya teknologi komputer jaringan yang ada di sekolah kita. Perbedaan antara kedua matematika teknologi dan non teknologi itu terletak pada masing-masing KD dari pelajaran matematika itu sendiri. Pada matematika teknologi itu KD-nya lebih banyak daripada matematika non teknologi. Dalam masa MPLS ini ada beberapa materi yang akan Ibu ingatkan kepada Anda semuanya. Materi ini pun telah kita pelajari selama di SMP. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tampilan slide berikut. Yang pertama adalah konsep bilang bulat. Yang kedua, konsep pecahan. Masih ingat kan? Yang ketiga, perbandingan. Dan yang keempat, konsep operasi bilangan aljabar. Kemudian bilang berpangkat. Kemudian persamaan linear satu variabel serta persamaan kuadrat. Yang pertama adalah konsep bilang bulat. Masih ingat kan bilang bulat? Bilangan yang hanya terdiri dari bilang positif, bilang negatif, dan nol. Dalam bilang bulat ada beberapa operasi bilangan yang sudah kita kenal. Penjumlahan bilang bulat, perkalian bilang bulat, pembagian bilang bulat. Itu sudah kita pelajari semuanya di SD sampai SMP. Kemudian berikutnya adalah operasi pengurangan. Nggak jauh beda dengan penjumlahan, sudah kita kenal waktu di SD dan SMP. Berikutnya tentunya juga ada perkalian dong. Perkalian tentu menghasilkan dua bilang bulat dikalikan akan menghasilkan dua bilang bulat juga. Dan bilang bulat dikalikan dengan bilang bulat berikutnya selalu bilang bulat hasilnya. Tidak peduli apakah bilang bulat itu negatif atau bilang bulat positif. Dua buah bilang bulat positif apabila dikalikan itu tentu akan menghasilkan bilang bulatnya positif juga. Tentunya Anda ingat kan pelajaran di SD dan SMP dulu? Pada materi perkalian itu artinya adalah kita melakukan penjumlahan berulang. Sebagai contoh, 2 kali 3. 2 kali 3 itu berarti 2 kali 3. Sama dengan kita menjumlahkan 3 tambah 3. Demikian juga untuk perkalian negatif. Misalnya 3 kali min 6. 3 kali min 6 itu berarti kita menjumlahkan min 6 sebanyak 3 kali. Min 6 tambah min 6 tambah min 6. Hasilnya adalah minus 18. Bagaimana Bu jika minus 5 kali minus 10? Nah, untuk yang ini minus 5 kali minus 10 bisa artinya adalah minus dari 5 kali minus 10. Kita kasih skip di situ. Artinya minus dari minus 10 tambah minus 10 tambah minus 10 sebanyak 5 kali. Sehingga kita peroleh minus dari minus 50 maka akan menghasilkan positif 50. Nah, pada perkalian ini dapat kita simpulkan nantinya ya. Kalau misalnya bilang positif dikalikan dengan bilang positif, itu hasilnya pasti positif. Sedangkan kalau bilang positif dikalikan bilang negatif, hasilnya adalah bilang negatif. Sebaliknya, bilang negatif kali bilang positif, hasilnya juga negatif. Sedangkan untuk negatif kali bilang negatif, kita menghasilkan bilangan yang positif. Demikian juga untuk pembagian. Tidak terlalu jauh beda karena perkalian dan pembagian adalah operasi yang saling inverse. Adapun materi kita yang kedua adalah konsep pecahan. Masih ingat kan konsep pecahan semuanya? Pecahan itu adalah suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Misalnya 2 per 3, 3 per 4, 7 per 8, 8 per 10 juga termasuk pecahan.
Yang penting ditulis dalam bentuk A per B. Apakah 1 juga masuk pecahan? Masuk, karena juga bisa ditulis dalam bentuk A per B, 1 per 1. Bagaimana dengan 2? Juga masuk, karena 2 juga dinyatakan dalam bentuk A per B, 2 per 1, dan seterusnya. Jadi konsep pecahan adalah suatu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Namun, kenapa contoh 2 tadi? 2 juga termasuk pecahan, tetapi hasilnya menghasilkan bilangan bulat. Berikutnya, apakah semua pecahan bilang bulat atau sebaliknya semua bilang bulat adalah pecahan? Mari kita lihat yang berikutnya. Berikut inilah kita lihat tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan murni. Maksud murni adalah benar-benar nggak bisa dibagi lagi. Misalnya 2 per 3. Ciri-ciri pecahan itu adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 2 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 adalah penyebut. Kemudian pecahan berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari 2 bentuk, ada bentuk bulatnya dan juga ada bentuk pecahannya. Misalnya 1,5. 1 aja adalah bentuk bulatnya, setengahnya pecahan. Kemudian juga ada namanya pecahan bentuk persen. Misalnya 20%, 35%, dan seterusnya. Dan terakhir juga ada nama pecahan berbentuk desimal. 0,3, 0,2, 0,25, dan seterusnya. Lalu yang 2 tadi gimana, Bu? Yang 2 tadi dikatakan bentuk rasional dari suatu bilangan. Dalam pecahan pun juga kita mempunyai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk pecahan tentu tidak sama operasinya dengan mengerjakan operasinya dengan operasi bilang bulat. Kalau misalnya kita menjumlahkan 2 buah pecahan, konsepnya yang pertama adalah kita harus menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Sedangkan untuk melakukan pengurangan sama dengan penjumlahan. Contohnya adalah 3 per 4 ditambah 5 per 3. Anda bisa lihat di slide nantinya. Mari kita lihat. Penyebut ini sama-sama kita samakan ke posisi 12. Kenapa 12? Karena 4 kali 3 itu adalah 12. Kenapa enggak 24, Bu? Ya boleh aja 24, tapi intinya kita tadi ke KPK-nya. Lalu karena penyebut sama-sama jadikan 12, maka 3 yang sebagai pembilang untuk 3 per 4 kita kalikan dengan 3. Sedangkan 5 pada pembilang kita kalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh 3 kali 3 tambah 4 kali 5 per 4 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 9 tambah 4 kali 5 20 per 12. Kemudian 9 tambah 20 kita dapatkan 29 per 12. Demikian juga untuk pengurangan. Kita tinggal hanya mengurangi pembilangnya dan penyebutnya kita buat salah satu saja. Berikutnya kita lihat operasi perkalian pada pecahan. Nah, untuk perkalian ini lebih gampang karena konsepnya kita adalah cukup tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu akan terdapat hasilnya. Kita lihat contoh di slide ini. Misalnya Bu mengalihkan 2 per 3 dikali 7 per 4. Berarti pembilang untuk yang pertama adalah 2, pembilang berikutnya adalah 7. Maka 2 kali 7 per 3 kali 4. Kita dapat 2 kali 7 adalah 14, sedangkan 3 kali 4 adalah 12. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 7 per 6. Kenapa 7 per 6? Karena sama-sama kita bagi 2. Karena kita tahu waktu di SMP dan di SD adalah menyamakan penyebut atau menyederhanakan bilangan, menyederhanakan pecahan dengan membagi kedua pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita coba untuk contoh kedua. 6 per 7 kali 2 per 3. Itu sama dengan 6 kita kalikan dengan 2, kita peroleh hasilnya 12. Lalu 7 dikali dengan 3, kita peroleh hasilnya 21. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3, pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita peroleh 12 bagi 3 dapat 4, sedangkan 21 bagi 3 kita peroleh 7. Berikutnya kita masuk pada operasi pembagian pada pecahan. Nah, ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah pecahan dibagi pecahan. Misalnya A per B dibagi C per D. Nah, dalam hal ini kita lakukan suatu operasi pembalikan. Ya, A per B itu kita buat tetap, artinya yang akan dibagi tetap, sedangkan pembagi berubah. Tanda bagi berubah menjadi kali.
Jadi kita peroleh A per B, tanda bagi berubah dikali, lalu C per D kita balik menjadi D per C. Sehingga kita dapat A per B dikali D per C. Seperti perkalian tadi, kembali pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, sehingga kita peroleh AD per BC atau A kali D dibagi dengan B kali C. Sebagai contoh, 2 per 3 dibagi 5 per 6. Nah, yang akan dibagi itu adalah 2 per 3, sedangkan pembaginya adalah 5 per 6. Kita lakukan operasinya, berarti 2 per 3 kita tulis tetap, lalu tanda bagi kita rubah jadi kali, lalu 5 per 6 dibalik menjadi 6 per 5. Sehingga diperoleh 2 per 3 dibagi 6 per 5 itu sama halnya dengan 2 per 3 dikali 6 per 5. Dan kembali seperti tadi lagi, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 2 kali 6 kita dapat 12, sedangkan 3 kali 5 kita dapat 15. Lalu kita sederhanakan tentunya, sama-sama kita bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4, sedangkan 15 bagi 3 kita peroleh 5. Bentuk kedua, ini adalah bentuk pecahan dibagi dengan sebuah bilang bulat. Seperti bentuk A per B dibagi dengan C. C adalah bilang bulat. Nah, hal inilah kita lakukan seperti tadi lagi. Pembaginya adalah C, yang akan dibagi adalah A per B. Berarti A per B kita tulis tetap, lalu bagi menjadi kali, dan C tadi kita balik. Balikan dari C adalah 1 per C. Kenapa? Karena awalnya C itu adalah C per 1, maka balikannya adalah 1 per C. Sehingga kita peroleh A kali 1 dapat A, dan B kali C dapat BC. Sehingga menjadi A per BC. Mari kita lihat contohnya, 2 per 3 bagi 5. Nah, dalam hal ini 2 per 3 tetap, bagi berubah jadi kali, lalu 5 kita balik menjadi 1 per 5, sehingga menjadi 2 per 3 dikali 1 per 5. Maka didapat hasilnya adalah 2 per 15. Bentuk ketiga dari pecahan, proses pembagiannya adalah bilang bulat dibagi dengan pecahan. Ya, yang akan dibagi itu adalah bilang bulat, pembaginya adalah pecahan. Nah, yang tetap di situ adalah bilang bulatnya. Contoh, A dibagi B per C. Dalam hal ini A tetap. B per C yang akan jadi pembaginya, maka kita balik. Tanda bagi berubah jadi kali. Berarti menjadi A kali C per B. Nah, kayak tadi lagi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Siapa menyebutnya A itu? Penyebutnya adalah 1. Berarti A per 1 dikali C per B. Ya, berarti A kali C per 1 kali B nilainya adalah B. Nah, di sini kita peroleh AC per B. Untuk contoh, 5 bagi 2 per 3. 5 tetap, berarti 5 per 1. Bagi, jadi kali. 2 per 3 menjadi 3 per 2. Sehingga kita peroleh 5 kali 3, 15 per 2. Bisa disederhanakan? Udah jadi seperti itu. Tapi hanya bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 15 per 2. Bisa kita rubah bentuk pecahan campuran menjadi 7,5. Bukan disederhanakan namanya, tapi hanya dirubah bentuk. Oke, kita masuk materi berikutnya, yaitu konsep perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Dan hasil perbandingan tersebut adalah berupa sebuah bilangan. Perbandingan biasanya dinyatakan dengan tanda titik 2, kalau dalam matematika tanda bagi. Suatu besaran A dibandingkan dengan besaran B, itu maka kita nyatakan sebagai A banding B, kita nyatakan dalam bentuk perbandingan dan dibaca A berbanding B. Waktu di SMP ada beberapa perbandingan yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Nah, itu Ibu yakin Anda sudah paham semuanya itu. Apalagi skala, itu sudah dari SD kita pelajari. Dalam kesempatan ini, Ibu tidak akan terlalu memperpanjang atau memperdalam tentang perbandingan, tapi hanya penerapan dalam bidang kejuruan. Penerapan perbandingan dalam bidang kejuruan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari.
ada beberapa istilah mungkin di pasar atau di mall atau di supermarket kita temukan nanti ada beberapa istilah, misalnya diskon, komisi, laba, rugi. Yang pertama kita lihat dulu diskon. Pernah kan dengan istilah diskon? Tentunya pernah. Diskon berarti adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Sebagai contoh, menjelang Hari Raya Idul Fitri, toko Matahari memberikan diskon sebesar 15%. Jika kita berbelanja senilai Rp800.000, berapakah besarnya diskon yang diberikan dan berapa kita harus membayarnya? Nah, dalam hal ini, diskon erat kaitannya dengan perbandingan tadi. 15% berarti 15 kali 800.000. Karena kita belanja tadi senilai 800.000. Berarti 15% dari 800.000. Kita kali-kalikan ya, berarti 15% kali 800.000, maka kita peroleh diskon yang diberikan oleh toko Matahari adalah sebesar Rp120.000. Kita belanja senilai 800.000, lalu kita kena diskon 120.000. Berarti kita harus membayar tentunya 800.000 dikurang 120.000, sehingga kita hanya membayar 680.000. Enak kan kalau setiap hari kita kena diskon belanjanya? Yang kedua adalah komisi. Pernah nggak dengar istilah komisi? Komisi itu adalah pendapatan yang besarnya tergantung kepada tingkat penjualan yang dilakukan. Misalnya seorang penjual mendapatkan 17% jika ia mampu menjual barang senilai 2 juta. Pertanyaannya, berapa komisi yang diterima oleh orang itu? Nah, 17% dari 2 juta, berapa itu? Berarti 17% dikali 2 juta, maka nilainya adalah 340.000. Artinya apa? Jika seseorang itu berhasil menjual barang senilai 2 juta tadi, maka dia akan mendapat komisi sebesar 340.000. Komisi itu merupakan jasanya. Jadi orang tersebut mendapat upah atau jasa sebesar 340.000. Berikutnya adalah konsep laba dan rugi. Nah, laba dan rugi juga termasuk hal yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berhubungan dengan masalah menjual dan membeli. Nah, kita lihat yang pertama dulu laba. Apa itu laba? Laba itu merupakan harga penjualan yang diperoleh ya lebih tinggi dari harga pembelian. Jadi kalau gitu kita nyatakan laba itu adalah selisih penjualan dengan harga pembelian. Sedangkan untuk rugi itu adalah jika harga penjualan itu kurang dari harga pembelian, maka kerugian merupakan selisih dari pembeli dikurang penjualan. Kita lihat contohnya. Jika sebuah barang dibeli dengan harga 2 juta, kemudian kita jual dengan harga 2.400.000. Berapakah persentase keuntungan dari harga tersebut? Kita lihat labanya dulu. Laba berarti kita peroleh 2.400.000 dikurang 2 juta. Nah, karena harga pembelian lebih kecil daripada penjualan, maka tentunya kita laba, beruntung. Sehingga diperoleh laba senilai 400.000. Nah, dalam hal ini yang ditanya adalah berapa persen sih labanya? Nah, persentase dari laba adalah 400.000 dibandingkan dengan harga pembelian tadi 2 juta, maka kita peroleh 20%. Sehingga persentase laba adalah senilai 20%. Sedangkan persentase laba dari harga jual kita peroleh 400.000 per 2.400.000 dikali 100%, maka diperoleh 16,7%. Jadi persentase laba dari harga jual adalah senilai 16,7%. Oke, materi berikutnya adalah operasi bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah bentuk yang mengandung variabel-variabel seperti X, Y, yang matematika nggak lepas dari X, Y, ada huruf-hurufnya, dan tidak hanya selalu bergabung dengan angka, tapi juga ada huruf-hurufnya. Nah, huruf-huruf itu disebut dengan bentuk aljabar. Misalnya 2A, 4B, 7X,
5Y, dan seterusnya. Nah, dalam operasi aljabar itu juga ada operasi penjumlahan. Cara kita menjumlahkan sebuah bentuk aljabar itu adalah bentuk itu sejenis. Suku-suku masing-masing dari bentuk itu adalah sejenis. Misalnya 4A itu sejenis dengan 2A. Tidak sejenis dengan 3B. Yang satu variabelnya A, yang satu variabelnya B. Jadi yang sejenis itu adalah variabelnya. Bentuk AX itu sejenis dengan AX berikutnya. Atau misalnya 2AX sejenis dengan 3AX. Tidak sejenis dengan 3AY. Baik, operasi yang pertama adalah kita lihat operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini, itu kita dapat lakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi suku-suku yang sejenis. Sebagai contoh, minus 4A plus 7AX. Nggak bisa kita jumlahkan, karena nggak sejenis. Tapi, minus 4AX plus 7AX dapat kita jumlahkan, karena sama-sama AX sukunya. Jadi, minus 4AX plus 7AX akan kita dapatkan plus 3AX. Berikutnya, 2X kuadrat dikurang 3X tambah 2 kita jumlahkan dengan 4X kuadrat kurang 5X tambah 1. Nah, bentuk-bentuk yang sejenis di situ adalah bentuk X kuadrat. Berarti 2X kuadrat dapat kita jumlahkan dengan 4X kuadrat. Kemudian minus 3X dapat kita jumlahkan juga dengan minus 5X. Dan yang sejenis laginya adalah konstanta 2 dengan 1. Sehingga kita bisa lakukan penjumlahan 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat dapat 6X kuadrat. Sedangkan minus 3X dengan minus 5X dapat minus 8X. Dan 2 dengan 1 menjadi 2 plus 1 sama dengan 3. Akhirnya kita peroleh 6X kuadrat dikurang 8X tambah 3. Baik, berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, dalam perkalian ini berlaku sifat waktu di SD dan di SMP juga kita kenal, namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Mana dia contohnya? Misalnya A dikali B tambah C. Itu berarti kita mengalihkan A ke masing-masing B dan C. Berarti kita peroleh sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Demikian juga untuk pengurangan. A dikali B kurang C, itu berarti A kita kalikan ke B, lalu dikurangi dengan A kalikan ke C. Berikutnya adalah perkalian antara kosakata dengan bentuk aljabar. Misalnya K kita kalikan dengan AX, berarti sama dengan KAX, langsung. Sedangkan K kita kali dengan AX tambah B, berarti K dikalikan ke AX dan K juga dikalikan ke B, sehingga kita peroleh KAX ditambah KB. Berikut ini kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 4 dikali P tambah Q, berarti 4 dikalikan ke P ditambah 4 dikalikan ke Q. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena nggak sejenis. P dengan Q nggak sejenis. Ya, tetap seperti 4P tambah 4Q. Contoh kedua, misalnya Bu mengalihkan 5 kali AX tambah BY. Maka 5 Ibu kalikan ke AX, 5 juga ikut dikalikan ke BY. Sehingga kita peroleh 5 AX tambah 5 BY. Bisa digabungkah? Tidak bisa, karena tidak sejenis. AX dengan BY tidak sejenis. Contoh berikutnya, 3 dikali X kurang 2. Berarti 3 Ibu kalikan ke X, 3 juga ikut dikalikan ke 2. Berarti 3X minus 6. Berikutnya adalah operasi perpangkatan. Nah, perpangkat berarti nilai berkali lipat dong ya. Karena perpangkat itu adalah menyatakan perkalian berulang. Misalnya A pangkat 2, itu berarti kita mengalihkan A berulang, A kali A. A pangkat 3, kita mengalihkan A sebanyak berulang 3 kali,
A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Dalam bentuk aljabar juga demikian. Misalnya, bagaimana hasilnya 2P dipangkatkan 2? Berarti kita mempunyai 2P sebanyak 2 kali. 2P kali 2P. Nah, dalam hal ini 2 bisa kita kalikan dengan 2, P kalikan dengan P. Jadi 2P kuadrat atau 2P pangkat 2 sama dengan 2P kali 2P. 2 kali 2 4, P kali P adalah P kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya 4P kuadrat. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa tugas yang harus Anda download di link deskripsi video di bawah ini. SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.